Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang organisasi dan sistem informasi. Ini anggota kelompok kami terdiri dari Atika Dewi Rosi, Dini Nurasi, Eka Pasa, Erpi Rehan Pedapi, dan Jahidan. Apa itu organisasi? Organisasi didefinisikan sebagai struktur sosial formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output. Definisi ini mencakup beberapa key elements seperti struktur, sumber daya, proses, tujuan, serta lingkungan. Singkatnya, organisasi adalah entitas formal yang mengkoordinasikan sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu sambil berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau SI adalah sistem terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sistem ini mengintegrasikan teknologi, orang, dan proses untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Key komponen dari sistem informasi itu meliputi hardware atau perangkat keras, kemudian ada software atau perangkat lunak, ada juga data, prosedur, orang, serta jaringan. Sistem informasi memiliki berbagai tujuan, seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memfasilitasi komunikasi. Mereka dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, termasuk sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem mendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Masing-masing melayani kebutuhan organisasi tertentu. Jenis-jenis organisasi. Organisasi itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan struktur, tujuan, dan karakteristik operasionalnya. Berikut beberapa jenis organisasi yang umum. Organisasi yang menggunakan struktur wirausaha. Nah, biasanya yang menggunakan struktur ini berupa perusahaan kecil ataupun perusahaan-perusahaan yang baru beroperasi di lingkungan yang cepat berubah. Lalu dikenal juga dengan struktur sederhana dengan sedikit tingkatan manajemen, sehingga keputusan biasanya lebih sering diambil oleh seorang wirausahawan tunggal atau kelompok kecil. Kemudian yang kedua ada birokrasi mesin. Nah, ini tuh biasanya organisasi besar dengan prosedur yang terstandarisasi dan hierarki yang jelas. Dan keputusannya itu biasanya diambil pada tingkatan yang lebih tinggi, sementara karyawan pada tingkatan bawah mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Ketiga ada birokrasi divisional. Ini biasa terdiri dari beberapa divisi, masing-masing bertanggung jawab atas produk atau layanan tertentu. Setiap divisi beroperasi secara semi-otonom dengan sumber daya dan manajemennya sendiri. Dan keempat ada birokrasi profesional. Organisasi yang mengandalkan keahlian profesional seperti rumah sakit, firma hukum, dan universitas. Ditandai dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi di mana profesional memiliki otonomi yang signifikan. Yang kelima, kita punya adokrasi. Nah, organisasi yang fleksibel dan dinamis yang merespon perubahan lingkungan dengan cepat. Seringkali berbasis proyek dengan tim yang dibentuk untuk tugas tertentu dan dibubarkan setelahnya. Kemudian ada organisasi terjaring, di mana dalam ini tuh terdiri dari entitas yang saling terhubung, yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, dan juga fokus pada kelincahan dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Yang ketujuh ada organisasi nirlaba, bertujuan untuk melayani tujuan sosial atau komunitas daripada menghasilkan keuntungan, atau biasanya berorientasi pada perusahaan-perusahaan yang tidak berorientasi pada laba ya.
Kemudian dia itu didanai melalui donasi, hibah, dan kegiatan penggalangan dana. Yang kedelapan, ada organisasi pemerintah, yaitu entitas sektor publik yang menyediakan layanan kepada warga negara dan menegakkan hukum, beroperasi pada berbagai tingkatan termasuk pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Nah, setiap jenis organisasi itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan yang unik yang mempengaruhi cara mereka beroperasi dan mencapai tujuannya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi dalam organisasi, di mana sistem informasi ini memainkan peran penting dalam organisasi dengan memfasilitasi berbagai fungsi yang meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan, dan juga kinerja keseluruhan. Dan berikut ini beberapa peran utama sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, ada manajemen data, di mana sistem informasi ini dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola sejumlah besar data. Dan data ini dapat mencakup informasi terkait pelanggan, catatan penjualan, tingkat inventaris, dan data keuangan yang mana dapat memungkinkan organisasi menjadi lebih baik dalam pengambilan datanya. Yang kedua, ada dukungan keputusan, di mana sistem informasi ini menyediakan alat dan analitik yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan menganalisis tren data dan menghasilkan laporan, sistem informasi dapat membantu mengidentifikasi peluang, menilai risiko, dan juga mengevaluasi kinerjanya. Yang ketiga, ada efisiensi operasional, di mana sistem informasi ini merampingkan proses bisnis dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, seperti mengurangi upaya manual dan meminimalkan kesalahan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi. Yang keempat, ada komunikasi dan kolaborasi, di mana sistem informasi ini memfasilitasi komunikasi dalam dan antar departemen yang memungkinkan kolaborasi di antara karyawannya. Alat seperti ini dapat berupa email, pesan instan, dan juga platform kolaboratif yang meningkatkan kinerja tim dan berbagai informasi. Yang kelima, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, di mana sistem informasi ini mendukung organisasi dalam mengelola hubungan pelanggan dengan melacak interaksi, preferensi, dan juga umpan balik. Ini dapat membantu meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan juga mendorong loyalitas. Yang keenam, ada manajemen rantai pasokan, di mana sistem informasi ini memainkan peran penting dalam mengelola rantai pasokan dengan menyediakan data real-time tentang tingkat inventaris, status pesanan, dan kinerja pemasok. Hal ini dapat memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan operasi rantai pasokan mereka dan mengurangi biaya. Yang ketujuh, ada perencanaan strategis, di mana sistem informasi memberikan wawasan dan analitik yang menginformasikan perencanaan strategisnya, sehingga organisasi dapat menganalisis tren pasar, kinerja pesaing, dan kemampuan internal untuk mengembangkan strategi yang efektif. Yang kedelapan, ada manajemen risiko, di mana sistem informasi membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko dengan menyediakan data tentang ancaman dan kerentanan potensial. Ini termasuk risiko keuangan, risiko operasional, dan juga risiko kepatuhan. Yang kesembilan, ada pengukuran kinerja. Sistem informasi ini memungkinkan organisasi untuk melacak indikator kinerja kunci dan metrik yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan terhadap tujuan organisasi. Dan yang ke-10, ada inovasi dan keunggulan kompetitif, di mana dengan memanfaatkan sistem informasi, organisasi dapat menginovasi produk, layanan, dan proses mereka. Hal ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif di pasar dengan merespon perubahan dan kebutuhan pelanggan dengan cepat. Singkatnya, sistem informasi ini sangat penting bagi fungsi organisasi modern dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi secara efisien, membuat keputusan yang tepat, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Sehingga sistem informasi ini berfungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan organisasi dan mendorong pertumbuhan. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi TPS. Sistem ini menangani transaksi sehari-hari dan memproses data. Mereka menangkap, menyimpan, dan memproses data yang dihasilkan dari operasi bisnis rutin seperti penjualan, tanda terima, pengajian, dan manajemen inventaris. Yang kedua, sistem informasi manajemen
MIS menyediakan laporan dan alat bagi manajer untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Mereka merangkum dan menganalisis data dari TPS untuk menghasilkan laporan berkala tentang kinerja organisasi. Ketiga, sistem pendukung keputusan. DSS membantu dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang kompleks dengan menganalisis volume data yang besar dan menyediakan alat interaktif untuk analisis skenario. Mereka sering menggabungkan data dari berbagai sumber termasuk basis data eksternal. Keempat, sistem informasi eksekutif. Sistem khusus yang dirancang untuk eksekutif senior untuk memberikan akses cepat ke laporannya yang diringkas dan indikator kinerja utama. Mereka sering menampilkan dashboard yang memvisualisasikan data untuk interpretasi yang mudah. Kelima, sistem manajemen hubungan pelanggan. Mengelola interaksi dengan pelanggan saat ini dan potensial. Mereka membantu organisasi melacak data pelanggan, penjualan, dan interaksi layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 6. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai proses dan fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Mereka memfasilitasikan aliran informasi antar departemen, meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Ketujuh, sistem manajemen pengetahuan. KMS mendukung pembuatan, berbagi, dan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Mereka membantu menangkap dan menyebarkan pengetahuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan inovasi. Kedelapan, sistem manajemen rantai pasokan. Sistem SCM mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan di seluruh rantai pasokan. Mereka membantu organisasi mengoptimalkan tingkat inventaris, melacak pengiriman, dan berkoordinasi dengan pemasok dan distributor. Kesembilan, manajemen sumber daya manusia. HRMS mengelola data karyawan, rekrutmen, penggajian, evaluasi kinerja, dan fungsi SDM lainnya. Mereka menyederhanakan proses SDM dan meningkatkan manajemen karyawan. Ke-10, sistem manajemen konten. CMS digunakan untuk membuat, mengelolakan, dan menerbitkan konten digital. Mereka memungkinkan organisasi untuk memelihara situs web, blog, dan platform online lainnya tanpa pengetahuan teknik yang luas. Tantangan dalam implementasi. Mengimplementasikan sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat menghadirkan beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi selama implementasi sistem informasi. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin menolak mengadopsi sistem baru karena takut akan hal yang tidak diketahui, kekhawatiran tentang keamanan pekerjaan, atau ketidaknyamanan dengan teknologi baru. Resistensi ini dapat menghambat implementasi sistem yang sukses. 2. Pelatihan yang tidak memadai. Pelatihan yang tidak cukup untuk pengguna dan menyebabkan kesalahpahaman penyalahgunaan sistem. Karyawan perlu dilatih dengan baik agar dapat menggunakan teknologi baru secara efektif dan memahami manfaatnya. Ketiga, manajemen proyek yang buruk. Kurangnya manajemen proyek yang jelas dapat menyebabkan penggeseran ruang lingkup, tenggat waktu yang terlewat, dan kelebihan anggaran. Perencanaan, pemantauan, dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Keempat, masalah integrasi. Mengintegrasi sistem informasi baru dengan sistem dan proses yang ada bisa menjadi kompleks. Masalah kompatibilitas dapat muncul yang menyebabkan silo data dan ketidakefisienan jika tidak dikelola dengan baik. 5. Kualitas data dan migrasi. Memastikan keakuratan dan kualitas data selama migrasi dari sistem lama ke yang baru sangat penting. Kualitas data yang buruk dapat menyebabkan analisis dan pengambilan keputusan yang salah. 6. Kelebihan biaya. Implementasi sistem informasi bisa mahal dan organisasi mungkin meremehkan total biaya yang terlibat, termasuk perangkat lunak, perangkat kelas, pelatihan, dan pemelihara yang berkelanjutan. 7. Kurangnya dukungan eksekutif. Implementasi yang sukses seringkali membutuhkan dukungan kuat dari manajemen puncak. Tanpa dukungan eksekutif, proyek mungkin kekurangan sumber daya dan otoritas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan.
8. Ketidaksesuaian budaya. Budaya organisasi mungkin tidak sejalan dengan perubahan yang diperkenalkan oleh sistem informasi baru. Hambatan budaya dapat menghambat penerimaan dan penggunaan sistem. 9. Tantangan teknis. Masalah teknis seperti bug, perangkat lunak, kegagalan perangkat keras, atau masalah jaringan dapat mengganggu proses implementasi dan menyebabkan penundaan. 10. Tujuan dan persyaratan yang tidak jelas. Jika tujuan dan persyaratan sistem informasi tidak didefinisikan dengan jelas sejak awal, proyek mungkin tidak memenuhi kebutuhan organisasi yang menyebabkan ketidakpuasan dan potensi kegagalan. 11. Keterlibatan pengguna. Kurangnya keterlibatan dari pengguna akhir selama tahap desain dan implementasi dapat menghasilkan sistem yang tidak memenuhi kebutuhan atau preferensi mereka, yang mengakibatkan tingkat adopsi yang rendah. 12. Manajemen perubahan. Implementasi sistem informasi seringkali memerlukan perubahan dalam proses bisnis. Mengelola perubahan ini secara efektif sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan meminimalkan gangguan. Selanjutnya, tren masa depan. Masa depan sistem informasi dibentuk oleh kemajuan teknologi yang cepat dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Berikut ada beberapa tren kunci yang diharapkan mempengaruhi pengembangan dan implementasi sistem informasi di tahun-tahun mendatang. 1. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau ML. AI dan ML akan semakin terintegrasi ke dalam sistem informasi untuk meningkatkan analisis data, mengotomatisasikan proses, dan memperbaiki pengambilan keputusan. Teknologi ini dapat membantu organisasi mendapat wawasan dari data besar, memprediksi tren, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Kedua, komputasi awan. Pergeseran ke solusi berbasis awan akan terus tumbuh, memungkinkan organisasi mengakses sistem informasi dari jarak jauh, menskalakan sumber daya sesuai kebutuhan, dan mengurangi biaya infrastruktur. Strategi hibrid dan multi-awan akan menjadi lebih umum karena bisnis mencari fleksibilitas dan ketahanan. 3. Analitik data besar. Kemampuan untuk menganalisis sejumlah besar data akan menjadi penting bagi organisasi. Sistem informasi akan semakin menggabungkan alat analitik canggih untuk mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data besar, memungkinkan keputusan strategis yang lebih baik, dan efisiensi operasional yang meningkat. 4. Internet of Things atau IoT. Proliferasi perangkat IoT akan menghasilkan sejumlah besar data. Sistem informasi perlu mengintegrasikan dan menganalisis data dari perangkat ini untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memungkinkan pengambilan keputusan real-time. 5. Peningkatan keamanan siber. Seiring sistem informasi menjadi lebih saling terhubung, pentingnya keamanan cyber akan semakin meningkat. Organisasi akan berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan canggih, termasuk deteksi ancaman berbasis AI untuk melindungi data sensitif dan mematuhi peraturan. 6. Teknologi blockchain. Blockchain akan mendapatkan daya tarik di berbagai sektor karena kemampuannya untuk menyediakan catatan yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Sistem informasi akan memanfaatkan blockchain untuk aplikasi seperti manajemen rantai pasokan, verifikasi identitas, dan transaksi yang aman. 7. Pengembangan kode rendah dan tanpa kode. Meningkatnya platform kode rendah dan tanpa kode akan memberdayakan penggunaan non-teknis untuk membuat dan memodifikasi aplikasi tanpa pengetahuan pemrograman yang luas. Tren ini akan mempercepat pengembangan solusi khusus dan meningkatkan kelincahan dalam merespons kebutuhan bisnis. 8. Alat kolaborasi dan kerja jarak jauh. Pergeseran menuju kerja jarak jauh akan terus mendorong permintaan untuk alat kolaborasi dan sistem informasi yang memfasilitasi komunikasi dan manajemen proyek di antara tim yang terbesar. 9. Realitas tertambah atau AR dan realitas virtual atau VR. Teknologi AR dan VR akan menemukan aplikasi dalam pelatihan, pemasaran, dan keterlibatan pelanggan. Sistem informasi akan mengintegrasikan teknologi ini untuk menciptakan pengalaman imersif dan meningkatkan interaksi pengguna. 10. Keberlanjutan dan IT hijau. Organisasi akan semakin fokus pada keberlanjutan yang mengarah pada pengembangan sistem informasi yang mendukung praktik ramah lingkungan. Ini termasuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi konsumsi energi, dan mempromosikan rantai pasokan yang berkelanjutan.
11. Privacy data dan kepatuhan. Dengan kekhawatiran yang semakin meningkat tentang privacy data, sistem informasi akan perlu menggabungkan fitur yang memastikan kepatuhan dengan peraturan seperti GDPR dan CCPA. Organisasi akan memprioritaskan transparansi dan kontrol penggunaan atas data pribadi. 12. Integrasi teknologi canggih. Sistem informasi akan semakin mengintegrasikan berbagai teknologi canggih seperti AI, IoT, blockchain untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan efisien yang mengatasi tantangan bisnis yang kompleks. Tren-tren ini menunjukkan masa depan di mana sistem informasi lebih cerdas, saling terhubung, dan berpusat pada pengguna, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang berubah dan memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada kesimpulan. Hubungan yang rumit antara organisasi dan sistem informasi menekankan bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Ini menyoroti bahwa sistem informasi dirancang oleh manajer untuk mendukung tujuan bisnis, sementara organisasi harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk berkembang.